Baik, kita mulai saja pertemuan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi pertemuan kali ini sudah mulai memasuki konsep object oriented ya, dan bagaimana menerapkan konsep itu di pemrograman. Dalam hal ini kita menggunakan pemrograman Java ya, karena sebetulnya semester 1 sampai semester 3 sudah diperkenalkan dengan bahasa Java. Jadi sekarang lebih dipertajam atau diperdalam mengenai konsep object oriented-nya. Nah, jadi kita dimulai dengan apa sih sebenarnya object oriented ini ya. Jadi kalau ada object oriented berarti ada yang non object oriented. Sebetulnya bedanya apa? Nah, kemudian nanti kita akan terus berkenalan dengan yang namanya kelas ya. Kelas di mana kelas itu terkait erat dengan objek, dan objek itu kita lihat ya, setiap objek akan memiliki data dan behavior. Behavior itu perilaku. Nah, jadi ada objek, ada kelas, ada data, ada behavior. Nah, ini kita biasakan dengan istilah-istilah itu dan kita sepakati dan kita pahami bersama-sama. Kemudian kita akan belajar membuat objek pada saat runtime. Nah, istilah runtime juga sudah terbiasa ya. Jadi ketika program dijalankan, itulah yang disebut dengan runtime. Sebetulnya ya kalau kita menggunakan tools tertentu dengan bahasa Java ini, ketika program dijalankan, run gitu ya, sebetulnya dia melakukan kompilasi dulu. Masih ingat ya, kompilasi itu sebetulnya mengubah source code menjadi bytecode. Ya, yang minggu lalu kita bahas bytecode. Nah, lalu dia jalan. Karena kita menggunakan tools, rasanya kayak satu langkah. Sebetulnya itu dua langkah, compile dan eksekusi, compile dan run. Nanti kita akan belajar lagi lebih mendalam mengenai reference variable. Karena kalau reference variable itu terkait erat dengan objek ya. Nanti kita perdalam, variabel sudah paham, tapi ini istilahnya reference. Nah, kemudian kita akan bisa bayangkan nanti ya, kalau sudah sering, ya berikutnya lah ya, kita sudah paham objek, tahu objek pada saat runtime. Nah, sebetulnya kalau kita mengeksekusi program, ya, program itu semuanya ada di memori. Sebetulnya ya, jadi kalau kita menjalankan program apapun, semuanya itu di-load ke memori. Nah, saya selalu bilang, bayangkanlah memori itu sebuah tempat di mana banyak objek yang hidup di situ. Ya, jadi membayangkannya seperti itu. Jadi kalau di laptop kita ini kan ada bagian memorinya ya. Kalau kita menjalankan running, sebetulnya itu memindahkan, meload ya program kita ya, variabel-variabel dan semuanya ke memori. Nah, jadi ada persoalan memori yang harus bisa kita pahami. Enggak sulit kok. Jadi bayangkan aja kalau kita runtime, oh berarti semua variabel, semua objek, kalau tadi ada array, ada apapun, itu semuanya sekarang bergentayangan di memori. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini pelan-pelan ya kita samakan dulu persepsi. Jadi sebenarnya gini anak-anak ya, di dunia software engineering, sebetulnya kita ini akan bekerja dengan dua hal, data dan fungsi ya, function and data gitu ya. Jadi kalau bicara software, barangkali masih ingat ya definisi software. Software itu program plus data plus dokumen. Sebetulnya seperti itu. Nah, jadi data itu adalah bagian dari software. Nah, sedangkan program itu sebetulnya fungsi-fungsi ya yang di coding gitu ya dalam rangka untuk mengelola si data. Nah, di mana kalau ada data itu ada fungsi. Kalau ada fungsi pasti tujuan fungsi tersebut untuk mengolah data gitu. Jadi sebetulnya kalau dunia software ini ada datanya, ada fungsinya dan semuanya terkait erat. Kalau kita punya data tapi kita tidak menyiapkan fungsi ya, fungsi itu nanti jadinya coding-codingan gitu ya atau program untuk mengelola data, ya jadinya aneh. Ini data ini tidak dikelola.
Kebalikannya juga kalau kita membuat coding program tapi nggak jelas ini sebetulnya untuk mengelola data yang mana ya. Oh, jangan-jangan si function ini harus kita tinjau kembali. Jangan-jangan fungsi tersebut tidak berguna ya, jangan-jangan gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi mudah ya cara berpikirnya. Oh, saya ngoding fungsi, oh ada data, oh ada fungsi. Nah, itulah software. Dulu ya kalau membangun software kita ada beberapa pendekatan ya. Jadi pendekatan tuh cara kita membangun software. Nah, kalau dulu ada yang disebut dengan functional decomposition. Jadi software itu kita dekomposisi, masih ingat ya dekomposisi di pelajaran computational thinking. Jadi dipecah-pecah gitu ya. Fungsi itu dipecah-pecah menjadi subfungsi, subfungsi lagi, sub-subfungsi gitu ya. Nah, software itu kita pandang sebagai kumpulan fungsi yang terdekomposisi. Sedangkan sekarang pendekatan kekinian ya sebetulnya sudah mulai dari tahun 90-an, udah lama juga. Pendekatannya menggunakan object oriented ya. Jadi kalau kami dulu ya generasi-generasi saya belajar pemrograman, belajar membuat software itu pendekatannya menggunakan functional decomposition. Tapi ke sini sudah menjadi object oriented, pendekatan object oriented. Nah, sebetulnya bedanya apa? Kita lihat ya. Jadi kalau functional decomposition ya, kita memandang sebuah fungsi di breakdown, didekomposisi menjadi subfungsi dan subfungsi lainnya. Ini sebagai contoh ya. Kita membayangkan aplikasi atau software untuk pendaftaran student, pendaftaran mahasiswa. Ya, jadi bayangkanlah ada kalian kan waktu daftar itu kan harus ada aplikasi ya yang harus diisi ya, itu pendaftaran, melakukan pendaftaran. Nah, pendaftaran mahasiswa itu sebetulnya terdiri dari beberapa subfungsi, yaitu kalau di sini ya, ini contohnya ketika kontrak mata kuliah. Ini akan menampilkan mata kuliah yang available. Nah, display list available course. Jadi ingat ya waktu kita perwalian ambil kontrak mata kuliah, kita kan tampil tuh mata kuliah yang bisa diambil, lalu kita memilih. Nah, jadi ketika memilih itu ada subfungsi lainnya, namanya allow student to select a course. Jadi saat memilih mata kuliahnya apa ya, mau yang diambil, mau mengambil ke atas, mau mengulang, atau mau janjian sama temennya, mau mengambil mata kuliah apa. Ini ada fungsi namanya, kita sebut saja fungsi tersebut namanya allow student to select a course. Nah, kemudian ini harus dicek juga ya apakah mata kuliah yang dipilih sudah memenuhi persoalan prerequisite. Prerequisite ini adalah persyaratan mengambil mata kuliah berdasarkan mata kuliah di semester-semester sebelumnya. Contohnya, untuk mengambil kuliah konstruksi perangkat lunak berorientasi objek, anak-anak harus sudah pernah mengambil kuliah algoritma. Jadi kalau belum pernah mengambil, tidak bisa langsung ke kuliah kita ini. Nah, itu namanya prerequisite. Nah, jadi untuk registrasi student ya, atau kalau di kita namanya kontrak mata kuliah, itu ada subfungsi-subfungsi lain. Jadi kita pecah-pecah, ada memperlihatkan daftar mata kuliah, ada saat memilih ya, studentnya yang memilih. Kemudian aplikasi atau software juga harus punya kemampuan untuk mengecek prerequisite-nya. Apakah sudah terpenuhi atau belum. Oke ya, nah ini kalau seperti ini, inilah yang disebut dengan functional decomposition. Jadi fungsi didekomposisi menjadi subfungsi dan subfungsi lainnya. Nah, disebutnya top down karena dari atas ke bawah. Nah, apa kaitannya dengan object oriented ya yang akan kita pelajari? Nah, ini saya bacakan ya, saya terjemahkan.
Jadi kalau dengan functional decomposition, kalau kita ngodingnya dengan pendekatan dekomposisi fungsional, maka kita akan mengcoding berdasarkan fungsi dan kemudian datanya kita sesuaikan dengan fungsi tersebut. Nah, ya, jadi kalau kita memiliki beberapa fungsi, maka data itu akan pass around, jadi berpindah-pindah ya dari satu fungsi ke fungsi lainnya. Contohnya seperti tadi ya, untuk pendaftaran mata kuliah, kita lihat tadi ada 3 subfungsi ya. Jadi data mahasiswanya nanti berpindah dari satu subfungsi ke subfungsi lainnya. Nah, itu jadi apa ya, istilahnya tuh pass around gitu. Sehingga ya dalam karena data itu ada di semua subfungsi, subfungsi akan memerlukan data yang sama. Dalam hal ini contohnya data mahasiswa ya, data kalian. Sehingga struktur data tersebut akan ada di berbagai subfungsi tersebut ya. Jadi had to be understood in many places gitu ya. Jadi by many function. Jadi data struktur itu harus bisa kita kenali ya, atau harus kita buat supaya fungsi tersebut punya data struktur yang di setiap fungsi. Nah, persoalannya apa? Kalau tadi kita lihat ya, kita punya 3 subfungsi. Lalu subfungsi sini ada data mahasiswa, di sini ada data mahasiswa, di sini ada juga data mahasiswa. Kemudian di sini data mahasiswanya strukturnya berubah, ada penambahan atau perubahan, ya, sehingga data yang ada di subfungsi lainnya juga harus ikut berubah, ya. Jadi kalau kita ngoding di satu fungsi, kita bilang ada variabel, variabel A, variabel B, variabel C. Nanti variabel tersebut harus ada juga di subfungsi lain, maka di subfungsi lain tersebut juga harus dipastikan ada variabel A, variabel B, variabel C, dan lain sebagainya ya. Jadi itu menyebabkan yang disebut dengan ripple effect ya. Jadi satu perubahan di sebuah fungsi menyebabkan perubahan juga di fungsi-fungsi yang lain ya, sehingga kalau ada perubahan codingan di satu tempat, di tempat lain juga harus ikut berubah. Nah, jadi ini kalau kita lupa tidak mengubah ya, tidak menambahkan variabel di satu fungsi, padahal itu akan digunakan di fungsi yang lain, itu akan menyebabkan adanya error ya, bahwa oh ada yang kurang ini, datanya tidak sama lagi strukturnya dari satu fungsi ke fungsi lainnya. Nah, inilah yang menyebabkan lahirnya ya pendekatan object oriented. Jadi kalau di object oriented, fokusnya itu kepada struktur datanya dulu gitu ya, baru ke functionnya. Function itu untuk mengelola data ya. Nah, jadi di object oriented ini data itu dibungkus istilahnya tuh ya ke dalam apa yang disebut dengan objek. Contoh ya, contoh tadi sudah kita lihat kasusnya untuk pendaftaran mahasiswa. Di situ ada data mahasiswa, lalu ada data mata kuliah gitu ya. Nah, di data mahasiswa itu kita tahu mahasiswa itu minimal ada namanya, ada NRP-nya, ada alamatnya ya. Misalnya ada nomor kontaknya. Nah, itu data sebuah mahasiswa. Itu dikemas, dibungkus, disatukan ke dalam sebuah objek. Istilahnya tuh di encapsulate. Ya, nanti kita sambil lihat ya, sambil lihat contoh-contoh, bahkan sambil mengkodingkan ini loh yang dimaksud dengan encapsulate. Nah, jadi kita lihat di sini muncul istilah objek ya. Jadi objek itu sebetulnya saya nyebutnya merepresentasikan data. Jadi sebuah objek sebetulnya menunjukkan sebuah data ya, membungkus data, di mana data tersebut memiliki struktur. Nah, dengan memisah-misahkan data ya ke dalam objek-objek, kalau nanti ada perubahan struktur data, maka yang cukup diubah itu adalah objek
objek ya yang memang datanya tersebut akan diubah. Sehingga data lain di tempat lain tidak perlu terkena dampaknya. Jadi no ripple effect ya. Jadi kalau misalnya nanti kita lihat ya, kalau misalnya saya punya data mahasiswa, kemudian saya punya data mata kuliah, ternyata ada kurikulum baru, ada perubahan kode mata kuliah nih. Nah, berarti kan perubahan itu cukup di data mata kuliah, cukup di objek mata kuliah. Sedangkan data mahasiswa akan baik-baik saja karena masih bisa menggunakan struktur yang lama, tidak ada perubahan. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi di data mata kuliah, course tadi ya, mungkin kodenya berubah, mungkin data nama mata kuliahnya ada perubahan, dan lain sebagainya, itu diubahnya di struktur data mata kuliah saja. Jadi codingnya itu fokus di objek mata kuliah. Sedangkan objek mahasiswa tidak akan terpengaruh. Nah, jadi keuntungan atau kenapa sekarang semua objek oriented ya, karena ya tadi no ripple effect, jadi satu perubahan di satu tempat tidak menyebabkan harus perubahan yang banyak yang drastis di tempat lainnya ya, tempat itu di codingan ya, codingan lainnya. Nah, jadi ya itulah ya, nanti kita lihat tadi juga sudah dicontohkan oleh teman kalian ketika membuat data mahasiswa, ada mahasiswa controllernya ya, ada mahasiswa mainnya. Nah, itu sudah dipecah-pecah, itu sudah dibuat terpisah-pisah. Setiap file itu, setiap codingan itu mengurus struktur codingannya masing-masing. Sehingga kalau ada perubahan di codingan tadi, misalnya di kelas mahasiswa main, ya kalau ada perubahan di situ aja, tidak mengubah di mahasiswa controller ya. Itu yang dimaksud dengan no ripple effect. Nah, ini ada pernyataan bahwa setiap objek ya akan bertanggung jawab untuk memastikan integriti dari datanya masing-masing. Nah, nanti kita lihat ya bahwa setiap objek itu akan punya data, dan datanya itu akan dikelola oleh setiap objek, dan objek itu yang memastikan bahwa data tersebut memang ya kalau ada perubahan dipastikan ada perubahannya khusus di objek tersebut, tidak mengganggu objek lainnya. Nah, jadi dari tadi kita ngomong objek itu, sebetulnya objek itu apa ya? Nah, kita lihat ya, what is an object? Kalau istilah objek sebetulnya ya, konsep ya. Nah, jadi konsep yang seperti apakah objek oriented ini? Jadi sebetulnya ini adalah cara memandang sistem sebagai kumpulan objek yang saling berkorespondensi dengan objek-objek lainnya dikemas menjadi satu kesatuan. Jadi kalau kita belajar objek oriented, maka kita akan memandang sistem segala sesuatu itu sebagai kumpulan objek, bukan kumpulan fungsi. Saya selalu memberi contoh seperti ini. Kalian sudah pernah ke supermarket kan? Nah, kalau cara pandang objek oriented, kita melihat supermarket itu sebagai kumpulan banyak sekali objek yang ada di sana. Objek sendiri sebetulnya apa sih? Objek itu adalah benda ya, yang secara fisik dapat ditemui di sekeliling kita. Ini definisi Pak Gun sudah lama ya definisinya. Jadi kalau mendengar kata objek sebetulnya apa? Sebetulnya objek itu things, benda. Benda yang saling berkorespondensi ya, saling ada keterkaitan. Contohnya tadi kalau kita ke supermarket, maka kita akan bisa melihat, oh ada benda-benda banyak banget. Mungkin di rak ada raknya, di rak sebelah sini ada telur, di rak sebelah sana ada benda roti. Begitu sudah selesai mengambil, kita ke kasir ya, ada benda juga ya, mbak kasirnya. Lalu ada uang ya karena kita membayar. Semuanya adalah benda. Nah, jadi kita memandang sistem supermarket tadi sebagai kumpulan benda.
Gampang kan? Karena memang kita juga begitu. Kita melihat kemana-mana, kita lihat sebagai kumpulan benda, ya. Nah, berbeda dengan yang bukan objek oriented. Kalau yang konsep yang fungsional tadi, kalau kita ke supermarket, maka kita membayangkan di supermarket itu ada fungsi apa? Oh, ada orang membeli, berarti ada fungsi pembelian. Ya. Lalu lihat, oh ada orang membayar, oh berarti ada fungsi pembayaran. Gitu ya. Kemudian kadang-kadang ada barang yang diambil dari gudang, ya, ada stok. Oh, ada pengelolaan stok barang. Jadi kalau yang fungsional memandang sistem itu sebagai kumpulan fungsi. Jadi kita harus tahu ada fungsi apa aja ya di tempat di sistem yang sedang kita amati. Secara logika sebetulnya pasti lebih gampang kalau objek oriented kan, karena natur gitu ya, bahwa kita melihat sistem yang kita amati ini terdiri dari kumpulan benda-benda. Nah, bendanya itu saling berkorespondensi dan dikemas menjadi satu kesatuan ya. Jadi satu kesatuan sistem. Kalau di supermarket ya supermarket. Nah, jadi objek ini benda. Benda itu apa aja? Ya benda aja yang di sekitar kita ya, di kehidupan kita. Bisa ada binatang, ada bayi, ada boneka, ada rumah, kursi, pohon. Ini benda ya. Jadi kalau kita ke supermarket tadi, oh ada makanan apa, ada roti, ada telur, ada susu, semuanya tuh benda ya. Nah, tapi yang harus kita pahami juga bahwa objek juga tidak hanya yang bersifat fisik yang bisa kita lihat, kita pegang. Objek juga termasuk sesuatu atau termasuk juga objek yang abstrak ya. Jadi objek yang abstrak itu apa sih? Contohnya kalau kita ngomong table, sudah belajar ya, database, kemudian message, WhatsApp message, dan lain-lain. Itu adalah objek yang abstrak. Kenapa disebut abstrak? Karena kita nggak pernah lihat atau nggak bisa memegang bendanya. Makanya disebut abstrak ya. Contohnya ya database ya, kita ngomongin database mahasiswa. Mana sih fisiknya? Ada hard disknya ya, ini datanya di sini Bu, tunjukin flash disk atau hard disk. Itu sih bendanya flash disknya, tapi datanya mana? Nah, datanya bisa kita lihat ya via komputer, tapi apakah bisa kita pegang gitu, ini loh datanya gitu ya? Nggak bisa kan, yang bisa dilihat adalah si penyimpanannya, si flash disknya atau hard disknya. Itulah yang disebut dengan objek yang abstrak. Nah, justru kita di pemrograman ini, kita itu sebetulnya bekerja dengan objek-objek yang abstrak ya, karena memang tidak kelihatan fisiknya. Nah, sekarang kita punya definisi yang lebih formal ya. Ini definisi dari Bapak Butch ya, Grady Butch ya. Beliau adalah Bapak Object Oriented ya. Jadi Grady Butch ini dengan kedua rekannya yang membuatkan UML. Kalau kalian sudah pernah belajar Unified Modeling Language, ini salah satunya yang ikut membuat ya, membuat. Kalau kita kan belajar ya, kalau mereka membuat, mereka yang memiliki hak terhadap entitas-entitas di UML ya, diagram-diagram itu. Nah, menurut Pak Butch, objek itu entitas. Jadi kalau pernah dengar kata entitas, ya itulah objek. Benda, objek, entitas itu sebetulnya hal yang sama gitu ya. Nah, bedanya adalah objek itu harus punya status, harus punya perilaku, dan harus punya identitas atau ID. Jadi state, behavior, and ID. Ya, jadi cirinya itu, sebuah objek itu entitas yang memiliki state, behavior, dan identity. Nah, itulah yang kita sepakati bersama secara definisi yang disebut dengan objek. Jadi kalau kita misalnya nanti ujian, objek adalah gitu ya, ya jawabnya ini aja karena merefer ke definisi dari Pak Grady Butch. Ya boleh juga definisi yang lain, tetapi sebetulnya definisi ini yang sudah paling mudah untuk difahami dan disepakati. Misalnya ya, kuis gitu ya.
Objek adalah entitas yang mempunyai kecualinya ya di luar 3 ini ya. Kita sepakati bersama ada state, ada behavior, ada identity. Apakah itu? Nah, nanti kita lihat satu per satu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, definisi lain dari objek ya. Objek itu something material that may be perceived by sense. Sesuatu yang bisa kita rasakan ya oleh indera kita gitu ya. Bisa kita lihat, bisa kita cium, bisa kita pegang gitu ya. Tapi bisa juga something mental or physical toward which thought, feeling, or action is directed. Nah, jadi objek juga ada yang bersifat abstrak ya. Jadi tidak bisa dirasakan oleh sense ya. Nah, itu kira-kira sama sih yang tadi saya ceritakan ya. Jadi objek itu ada yang physical objek, memang fisiknya ada juga yang konseptual atau abstrak ya. Itu juga kita sepakati disebut objek juga. Jadi objek itu tidak harus selalu ada fisik bendanya. Nah, kita lihat ya, ini objek yang bersifat fisik. Kalau kita di kelas, student di kelas ya, yang hadir, itu objek. Objek apa? Objek student. Kemudian profesornya atau dosennya yang mengajarkan saya ya, objek juga ya, karena memang ada fisiknya dan ya orang entitasnya, bendanya ada. Hidup ya, benda tuh ada yang benda hidup, ada yang enggak hidup. Nah, kalau student dan profesor kebetulan benda hidup. Kemudian classroom-nya, kelasnya. Oh, sayang sekali kita sekarang tidak ada di kelas ya. Nah, classroom itu class meeting take place ya. Jadi kelas tempat dosen dan mahasiswa bertemu. Itu juga objek. Ya, ada ruangan yang disebut dengan classroom, itu juga kita sebut dengan objek, physical object. Kemudian kalau ngajar biasanya dilengkapi dengan audio visual equipment ya. Ada infocus, ada mungkin pengeras suara dan lain sebagainya. Nah, itu juga objek. Lalu building ya di dalam yang di mana kelas itu berada. Sudah lama ya kita nggak ke kelas. Kita kelas biasanya sih kita di lantai 4 di ruang B ya, gedung B ya. Nah, itu building gedung B itu juga objek. Lalu kalau mahasiswa membaca buku atau membawa buku yang disebut textbook, itu juga objek. Ya, jadi ketika kita kuliah, kita lihat sekeliling kita, oh, kumpulan objek semua nih. Ada objek hidup, ada objek yang tidak hidup, tapi semuanya adalah objek yang fisikal. Bagaimana dengan yang abstrak atau yang konseptual? Oke, kita kuliah apa sekarang? Kuliah KPL BO ya. Course mata kuliah. Course itu mata kuliah ya. Mata kuliah konstruksi perangkat lunak berorientasi objek. Ini konseptual. Karena nggak ada bendanya ya. Mana sih KPLBO tuh kayak apa wujudnya ya? Nggak ada. Itu konseptual. Kemudian kita kuliah di mana sih? Di informatika ya, Departemen Informatika. Itu juga disebut-sebut terus. Menjadi penting ya. Mahasiswa mana? Informatika. Tapi mana sih departemen itu kayak apa bendanya? Nggak bisa dipegang ya. Beda sama gedung. Gedung B, ada gedungnya. Tapi kalau departemen, apakah departemen itu gedung? Enggak juga ya. Nah, itu yang disebut dengan konseptual. Lalu degree ya, sebetulnya dia nanti S1, S2, dan lain sebagainya. Nah, ini sudah paham ya bahwa objek itu anything, apapun yang ada di sekitar kita, bisa physical, dan fisik itu bisa hidup, bisa mati, bisa konseptual, dan konseptual yang sedang kita bahas ini ya. Termasuk di kampus juga seperti departemen, mata kuliah, itu adalah objek yang sifatnya konseptual. Nah, tadi kita sudah tahu ya menurut Pak Grady Bush yang namanya objek itu ada state, ada behavior. Nah, dikaitkan dengan software, kita tadi ingat bahwa software itu terdiri dari data dan fungsi. Kita lihat bahwa data itu ya membentuk status. Jadi kumpulan data yang ada di objek itulah yang disebut dengan state. Sedangkan behavior itu akan diwujudkan dalam bentuk fungsi. Jadi kalau bicara
Software terdiri dari data dan fungsi ya. Objek itu terdiri dari state and behavior. Nah, kaitannya seperti ini. State ini adalah kumpulan data, sedangkan behavior ini diwujudkan dalam kumpulan fungsi. Seperti apakah state itu? Oke, state itu adalah kumpulan data ya, di mana data itu disebut atribut. Nah, kalau dengar atribut barangkali udah sering mendengar ya. Jadi kalau student name, nama mahasiswa, his or her student ID number. Nah, yang disebut dengan atribut itu name, ID number, birth date ya, tanggal lahir, address atau alamat, kemudian major field of study ya, informatika, lalu GPA itu transkrip ya. Transkrip, IP ya, IPK. Lalu advisor itu pembimbing ya atau wali juga boleh ya. Jadi setiap mahasiswa itu punya wali. Kemudian daftar mata kuliah yang diambil pada semester ini. List of course that the student is currently enrolled in this semester. Maksudnya ini daftar mata kuliah yang diambil. Jadi kalian sekarang berkaca ya, lihat dirimu gitu ya. Kamu tuh objek ya, objek oriented ya maksudnya ya. Kalian objek, lihat ke diri sendiri, punya nama enggak? Punya dong ya. Ada ID number, punya NRP, pasti punya. Kalau nggak punya nggak bisa jadi mahasiswa. Punya tanggal lahir, ada ya. Alamat, pasti punya, meskipun alamat orang tua. Major field of study, ada, informatika kan kita ya. Lalu GPA atau IPK, nah itu tolong diperhatikan ya. GPA itu setiap semester tolong dijaga supaya tetap bagus ya. Nanti pas lulus nilainya cukup baik. Kalau sekarang belum bagus dikejar, nanti kalau sekarang udah bagus pertahankan dan tingkatkan. Itu GPA. Setiap anak akan memiliki satu nilai GPA ya. Ketika lulus itulah yang dipegang. Kemudian student faculty advisor, setiap anak ya, setiap mahasiswa punya walinya ya. Kita sebut advisor itu wali. Punya. Saya wali kalian apa enggak ya? Saya juga punya anak wali 2019 punya juga ya. Nah, itu disebut dengan advisor. Kemudian list of the course itu daftar mata kuliah yang kalian ambil semester ini. Apa aja? Nah, itu semua atribut ini ya membentuk state. Ya, jadi seluruhnya ini kita sebut dengan state. Seluruh atribut yang ada di sebuah objek itulah state. Bagaimana dengan behavior? Behavior itu apa sih sebetulnya? Nah, nanti kita akan belajar ya. Behavior itu istilah lainnya adalah operation ya. Kalau di Java disebutnya method. Nah, jadi ada metode-metode yang dipersiapkan untuk mengelola si atribut. Contoh ya, nanti kita akan punya fungsi yang namanya enroll mata kuliah. Jadi mengambil mata kuliah atau kontrak mata kuliah ya. Kemudian drop mata kuliah ya. Kalian sudah pernah juga kan mencoba add drop. Jadi pada saat kontrak tuh nggak jadi di drop ya. Lalu nanti ada yang namanya metode untuk designing a major field of study. Nah, jadi studi kita kebetulan informatika ya. Tetapi sekarang itu ya, karena diminta untuk kampus merdeka, sebetulnya mahasiswa itu boleh mengambil ke berbagai mata kuliah di prodi lain ya, bahkan di kampus lain. Nah, itu namanya kita akan melihat sekarang lagi ngambil mata kuliah di field mana nih gitu ya. Nah, itu kita akan perlu metode atau behavior atau operation untuk mengelola major field of study itu. Lalu selecting a faculty advisor, jadi kita juga perlu untuk melihat atau menselect ya atau menempatkan ini 2019 walinya siapa ya gitu. Nah, kemudian perlu juga untuk memberitahukan IPK-nya ya, mengelola IPK-nya. Berapa sih IPK anak ini? Kalau biasanya untuk keperluan mahasiswa berprestasi, keperluan beasiswa, nah biasanya ada IP itu penting banget. Jadi saya harus bisa melihat IP setiap anak.
Nah, jadi metode juga bisa tujuannya panjang ya. Apakah sudah pernah mengambil mata kuliah tertentu? Kalau sudah pernah, itu di mana, siapa yang mengambilnya, dan nilainya berapa ya. Jadi misalnya saya suka nanya kan, karena ini kuliah KPLBO, saya tuh perlu tahu juga kemarin Alpro-nya gimana. Udah ngambil belum? Udah gitu ya. Siapa dosennya? Pak Ade gitu. Berapa nilainya? Dapat A. Nah itu ya. Jadi informasi-informasi tersebut dikelola ya oleh yang disebut dengan operation atau method. Ya, jadi kita akan membuat metode-metode untuk mengelola atribut-atribut ini. Termasuk juga mengelolanya itu kan tidak hanya menambah, menghapus, tapi macam-macam. Termasuk juga untuk mengecek sudah pernah mengambil atau belum, atau mengecek jumlah GPA-nya ya, jumlah IP-nya. Nah, sambil jalan kita lihat ya. Jadi kita lihat yang disebut state itu sebetulnya variabel-variabel terkumpul membentuk state, sedangkan behavior itu sebetulnya metode-metode yang digunakan untuk mengelola data yang terkumpul membentuk state ini. Nah, jadi ya kalau mendengar behavior itu kata lainnya adalah operation ya. Kemudian di mana melalui operation ini nanti kita dapat mengelola atau mengakses data value-nya, bahkan memodify atau memaintain dari value terhadap atribut atau data tersebut. Jadi behavior itu sebetulnya operation ya, nanti kalau di Java dia menjadi method yang tugasnya adalah mengakses. Mengakses itu artinya mungkin set, mungkin get, itu mengakses ya, atau memodify. IP-nya berubah misalnya sekarang, atau alamatnya berubah. Nah, itu yang melakukan perubahannya itu adalah si method atau si operation. Nanti kita lihat ya codingannya seperti apa. Tadi kalau saya lihat contoh sih udah menggunakan ada state, ada behavior, ya udah cukup kompleks itu yang algoritma itu sebetulnya sudah, tetapi kalian belum diperkenalkan bahwa itulah konsepnya. Nah, kita lihat ya, what is a class ya? Class itu abstraction describing the common feature of all object in a group of similar object. Nah, jadi kelas itu adalah abstraksi yang menggambarkan fitur-fitur yang sama dari sekumpulan objek di dalam grup objek yang serupa. Contoh ya, untuk kelas kita saya melihat ada 34 student. Kalau secara objek, masing-masing unik ya. Jadi kalian ini sesama objek mahasiswa, tapi beda-beda. Ada yang NRP-nya 01, ada yang NRP-nya 55 misalnya ya. Berbeda-beda kan, jadi setiap objek itu unik. Berbeda identitinya. Nah, sekumpulan objek yang memiliki fitur yang sama, di mana objek tersebut kan sebetulnya kalau objek student sama-sama punya nama, sama-sama punya NRP, sama-sama punya dosen wali, semuanya sama kan, bahwa punya IP juga gitu ya, karena semuanya sama, maka membentuklah atau diabstraksikan ya menjadi sebuah kelas. Masih ingat abstraksi? Ya, jadi abstraksi itu membentuk bentuk lain yang kerumitannya atau detailnya tidak ditampilkan. Kelas ya digambarkan kalau pakai UML itu adalah kotak. Ini bagian bawahnya sengaja tidak digambar karena itu bagian fungsi atau behavior atau metode atau operation ya. Sedangkan yang di sini yang dituliskan adalah bagian data, di mana kita lihat data itu terdiri dari ada 5 ya, 5 data, berarti kita punya 5 atribut. Dan ini semua membentuk state. Nah, ini contohnya adalah kelas yang bernama student atau mahasiswa.
Dan inilah kelas. Ya. Jadi kalau membayangkan kelas, maka bayangkanlah dia abstraksi dari objek-objek. Kalau membayangkan abstraksi masih sulit juga, maka caranya adalah bayangkanlah kelas itu sebagai template atau cetakan dari objek-objek yang serupa. Sudah terbayang? Caranya adalah, ya kalau cara yang mau lebih membayangkan lagi, kalian tahu gelas aqua kan? Satu dus ada 48 gelas ya. Bentuknya sama semua, ukurannya sama. Kok bisa sama ya? Karena memang ada pabrik yang membuat cetakan ukuran gelas tersebut. Nah, cetakannya itulah yang disebut dengan kelas, sedangkan si gelas hasil cetakannya itulah yang disebut dengan objek. Ya, jadi kelas itu abstraksi dari common feature kumpulan objek. Bisa juga kita bayangkan kelas itu sebagai template. Ada yang nyebut juga blueprint gitu ya. Kalau saya nyebutnya cetakan karena biar kebayang cetakan dari objek-objek. Objek-objek yang serupa berasal dari cetakan yang sama. Gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat contoh-contoh di keseharian. Misalnya saya ngajar bawa spidol 5 biji, warna-warni, ada biru, ada merah. Tapi ukurannya sama persis. Ukuran tutupnya sama, ukuran spidolnya sama. Kok bisa sama ya? Karena dia berasal dari cetakan yang sama. Oke, kalau misalnya jalan-jalan kita beli kue ya, beli cookies, kita lihat kok ukurannya sama ya, satu kue ke kue lain. Ya, karena cetakannya sama. Ya, jadi kalau cookiesnya itu objek, sedangkan cetakannya itu adalah kelas. Ya, mudah-mudahan lebih paham. Nah, jadi kita lihat kelas sendiri ya, kita bayangkan sebagai cetakan secara notasi ini digambarkan seperti diagram kelas seperti ini. Kotak harusnya 3 area ya, sebelah sini bagian fungsi, sebelah sini bagian data, dan di atas ini adalah nama kelasnya. Kita lihat ya bahwa atribut itu punya namanya ya dan ada tipenya. Nah, sudah biasa semua ya kalian membuat atribut dan tipe. Metode ya, kita kalau tadi saya lihat di contoh program yang didemokan sebetulnya sudah belajar menggunakan metode juga. Tadi ada tampil data ya, ada sorting. Nah, itu metode. Nah, ini nama metode ya. Kemudian yang ditanda tanyai ini adalah nanti kita akan belajar bahwa dengan objek oriented kita akan memiliki tipe data di luar yang biasa seperti ini. Ini disebutnya primitif data ya. Integer, kemudian karakter, boolean, itu primitif. Dengan pemrograman objek oriented justru kita akan belajar, kita akan memiliki banyak tipe data di luar tipe data yang primitif ini ya. Oke, jadi kalau kemarin ngoding udah bisa, nanti kalau codingan objek oriented akan terlihat seseorang yang mengkodingnya dengan konsep objek oriented, salah satunya kelihatan dari ketika dia menggunakan tipe. Kalau tipenya semuanya primitif, wah berarti dia belum menggunakan belum konsep. Nah, namun belajarnya nanti ya, makanya di sini masih tanda tanya karena memang advisor itu tipenya apa ya? Wali itu mungkin string ya. Course load itu adalah ininya apa? Mata kuliah yang diambilnya. Mungkin string juga ya. Kemudian transkrip itu nilai untuk mata kuliah yang diambil. Itu juga ya kalau kita mau tuliskan string ya boleh aja. Kebayang ya? Jadi tetapi ini tanda tanya karena kita akan belajar ya ke depannya membuat atau menggunakan tipe data yang di luar yang primitif ini. Nah, ini bahasa Inggris tapi nggak masalah ya. Kita lihat bahwa sekarang kita sepakat tertib. Mungkin sudah pernah
ajarkan juga pada saat perkuliahan sebelumnya. Ketika membuat nama kelas, harus uppercase huruf besar ya. Boleh dicampur kalau memang berikutnya huruf kecil ya. Kalau misalnya ada 2 kata, maka kita gunakan huruf besar di setiap katanya ya. Boleh nggak tidak mengikuti aturan seperti ini? Boleh aja ya, programnya nggak akan error. Tetapi ini berarti tidak sesuai dengan kesepakatan atau konvensi cara penamaan kelas. Ya, di dunia objek oriented, memberi nama kelas itu harus tertib. Ya, apalagi kalau bahasa Java itu membedakan huruf besar, huruf kecil. Sehingga naming ya itu adalah hal yang penting. Oke. Jadi kita lihat ya, kita bisa lihat mana anak yang menjiwai aturan-aturan ya, pemrogram yang baik, mana yang nggak ngerti, jadi dia ngoding masih sembarangan. Nah itu kita rapihkan ya, karena sebetulnya justru ini untuk mempermudah kita bahwa menamakan kelas tuh ada aturannya. Atribut dan metode juga ada aturannya huruf kecil ya, dia huruf kecil aja. Kalau dia lebih dari satu kata disambung ya, jangan dipisah, dan kemudian kata yang keduanya menggunakan huruf besar di awalnya ya. Nih. Nah, tolong diikuti konvensi ini karena untuk kebaikan kita semua ya, kebaikan kita bersama-sama supaya pemrograman kita menjadi rapi. Nah, kita lihat ya, kalau codingan di Java, kita sudah pernah, tadi juga sudah ditunjukkan. Kita lihat ini kelasnya ya. Kita belum menggunakan metode, baru belajar state ya, baru belajar atributnya aja. Kita punya kelas namanya kelas student. Nih ya. Maka di codingan Java-nya kita memiliki juga codingan public class student. Oke. Yang kedua, kita lihat di sini kita memiliki beberapa atribut ya. Name, student ID, birth date, major, GPA. Nah, seperti ini ya. Name, address kelewat ya. Nah, addressnya kelewat ya, tapi nggak apa-apa. Nah, jadi kita lihat ya, dari sebuah diagram kelas, codingannya seperti ini. Dipindah ke codingan seperti ini. Kalau ada codingan seperti ini, dipindah juga ke diagram kelasnya seperti ini. Mana bagian metode belum ada ya, karena di codingan di sini juga. Nih ya, follow by method declaration, detail omitted. Omitted itu artinya disembunyikan, jadi belum. Karena ini akan dipelajari di chapter berikutnya, di pertemuan berikutnya. Nah, disiapkan juga ini variabel-variabel, ada advisor, course load, transkrip. Ini tipenya belum ditetapkan dan ini masih dikasih komen ya, artinya memang belum kita bahas sekarang. Nanti di pertemuan berikutnya. Nah, jadi ini deklarasi kelas ya dengan Java style bahwa kita lihat ini student, maka kita tuliskan public class student juga ya dengan atribut seperti ini. Nah, sekarang kita bisa melihat ya dengan ilustrasi di sini apa bedanya ya kelas dengan objek ya. Nah, yang sebelah kiri kita lihat kelas itu kita bayangkan sebagai template ya, di mana di dalam template itu ada atribut yang dilengkapi dengan tipe datanya. Ya. Oke. Nah, kalau objek itu sebetulnya mengacu ke objek tertentu. Karena dari template kelasnya, lihat ya kita memiliki berapa atribut itu? 10 ya. 10 atribut, maka ketika sebuah objek itu akan memiliki 10 atribut juga. Tidak hanya nama atribut dan tipenya, tetapi sudah ada value-nya. Value itu isinya ya. Jadi contohnya di sini kita lihat ini ada objek yang bernama John Smith dengan ID sekian, tanggal lahir sekian, alamat sekian dan lain sebagainya ya. Ini objek John Smith, ini satu objek. Dari satu kelas kita bisa membuat banyak objek lainnya, tidak hanya John Smith tapi objek-objek yang lain. Siapalah misalnya Barbara, Pamela, apapun lah ya.
kita bebas memberi value untuk berbagai objek. Jadi dari satu kelas, satu cetakan, kita bisa membuat banyak sekali objek yang sudah berisi value untuk setiap atributnya. Ya, oke. Nah, ini bedanya kelas. Kelas itu template. Nah, kalau objek itu sudah benda, memiliki atribut value yang unik, yang berbeda dari satu objek dengan objek lainnya. Oke ya, mudah-mudahan paham. Jadi kalau kelas itu template, kemudian objek itu adalah bendanya ya yang dihasilkan dari template tersebut. Maka ketika kita mengcoding, maka kita mengcoding template-nya dulu gitu ya, tidak bisa langsung membuat objeknya. Kita harus menyiapkan dulu cetakan-cetakannya, menyiapkan dulu template-templatenya. Barulah nanti kita siapkan objek-objek tersebut yang sesuai dengan si cetakannya. Nah, jadi gini ya, ini yang saya jelaskan tadi. Jadi kelas itu mendefinisikan fitur. Fitur itu apa sih? Atribut dan metodenya, ya. Yang nanti menjadi milik dari objek yang berasal atau yang dicetak dari kelas tersebut. Ya, maka istilahnya kelas itu adalah objek template, cetakannya objek. Nah, kalau objek itu sendiri adalah unique instant dari template yang sudah diisi. Jadi contoh unik dari template yang sudah memiliki value atau sudah filled in katanya ya. Di mana nanti atributnya itu sudah berisi dan nanti metodenya itu bisa dijalankan atau siap untuk perform ya. Karena itu muncul istilah instansiasi. Apa sih instansiasi ini? Nah, ini istilah penting di pemrograman object oriented. Instansiasi adalah istilah yang mengacu pada sebuah proses di mana sebuah objek di-create ya. Kalau sebuah objek di-create, maka dia di-create di dalam memori. Kapan di-create-nya? Pada saat runtime, dan objek yang di-create-nya itu akan sesuai dengan kelas yang didefinisikan. Ya, jadi diulang ya, instansiasi itu adalah proses untuk membuat objek di memori pada saat runtime berdasarkan definisi dari sebuah kelas tertentu. Nah, itu namanya instansiasi. Jadi proses membuat objeknya itulah kita sebut instansiasi. Tadi saya lihat di codingan yang kalian tunjukkan, didemokan, sebetulnya sudah pernah melakukan instansiasi. Mungkin nggak tahu itu namanya instansiasi, mungkin nggak ngerti juga itu teh apa ya. Tapi itu sebetulnya proses untuk meng-create objek. Ingat, create objek itu terjadi pada saat runtime ya. Kalau pada saat runtime berarti kan pada saat dijalankan, lalu bayangkanlah ada objek-objek yang bertumbuhan hidup di memori. Dari satu single class definition, jadi dari satu template class, misalnya class student, kita bisa membuat many object ya, bisa membuat banyak sekali objek dengan data struktur yang identik dan perilakunya juga yang identik. Bayangkanlah the same way ya, kalau kita membuat satu cetakan cookie ya, maka kita akan mendapatkan banyak cookies all of the same shape ya, jadi sama bentuknya. Jadi kalau belajar object oriented, ingat aja belajar cookies ya. Ada cookies yang sama, itu objek kok bisa sama karena dia berasal dari kelas yang sama. Jadi cetakannya yang sama. Nah, karena ada instansiasi, maka ada istilah instan juga ya. Instan itu kadang saya terjemahkan menjadi contoh, tapi kita lebih baik menggunakan istilah instan ya. Jadi sebuah objek itu adalah instan atau contoh atau hasil instansiasi dari kelas student. Oke. Nah, jadi kita sekarang sudah bisa membayangkan ada cetakan, ada objek. Objek ini bisa muncul, bisa lahir karena ada proses instansiasi, proses meng-create objek. Ya.
Dari satu cetakan kita bisa mem-create banyak sekali objek. Dari satu cetakan kita bisa memiliki banyak sekali instan ya. Contoh dari si kelas tersebut. Sampai sini dulu ya untuk penjelasan terkait instansiasi dan kelas serta objek.